Shalom sahabat suara kasih, selamat mendengarkan kembali renungan firman Tuhan pada hari ini. Channel ini berisi renungan kisah inspirasi Kristen, yang akan memberkati hidup kita, dengan kisah-kisah inspirasi orang percaya, yang dimana mereka mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Saya harap kita menjadi salah satu orang percaya, yang dapat mengalami kebaikan Tuhan di hidup kita. Marilah kita memulai renungan kisah inspirasi Kristen kita pada hari ini. Shalom, selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali pada renungan malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah dalam berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang maha baik, yang selalu mengasihi dan menyertai kami, memberi kami kekuatan. Terima kasih untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan sepanjang hari ini, yang memampukan kami melewati semuanya. Kembali saat ini kami mau kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Lukas 11 ayat yang ke-30 sampai 31. Lukas 11 ayat 30 sampai 31. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Judul renungan kita hari ini adalah, Agar Melihat Kebaikan Tuhan. Sahabat suara kasih, inilah renungan kisah inspiratif Kristen kita pada malam hari ini. Wow adalah respons dari tim pelayanan kami terhadap sebuah lokasi retret yang indah. Tempat itu dibeli dengan harga mahal, oleh seseorang yang memiliki visi untuk membawa penyegaran dan penguatan bagi orang-orang yang aktif dalam ladang pelayanan. Kami takjub dengan kasur bertingkat 2 berukuran queen, dan kamar tidur suite dengan kasur berukuran king, dapur dan area ruang makan yang lengkap dengan perlengkapan mewah juga memanjakan mata kami. Kemudian, di saat kami mengira telah melihat semuanya, masih ada kejutan-kejutan lainnya, salah satunya lapangan basket dalam ruang yang sangat luas. Memang pantas kami mengucapkan wow. Ratu Negeri Sheba juga merespons dengan wow yang serupa, ketika ia mengunjungi Raja Salomo di kota Yerusalem kuno. Saat ia melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, tercenganglah ratu itu. Berabad-abad kemudian, keturunan Raja Daud lainnya, yaitu Yesus, muncul dan membuat kagum orang banyak dengan cara yang berbeda. Kemana saja dia pergi, orang-orang mengakui kehebatan hikmat dan karyanya, dan dia mendesak mereka untuk menyadari bahwa seseorang yang lebih besar daripada Salomo telah hadir. Sahabat suara kasih, hal apa dari Tuhan Yesus yang membuat Anda berkata, wow, jika Anda belum pernah merasakan kebaikan Allah melalui Tuhan Yesus? Apa yang selama ini menghalangi Anda untuk mengenalnya? Marilah kita renungkan, pelayanan Tuhan Yesus yang mengagumkan memberi anugerah pengampunan dosa, dibayar dengan harga mahal melalui kematiannya. Dia menerima siapa saja yang mau datang kepadanya. Mereka yang datang kepadanya akan mengalami keindahan dan anugerahnya, serta menaikkan puji-pujian baginya,
kini dan selamanya. Wow, Bapa, teruslah berkarya dengan membuka mata dan hati kami untuk melihat betapa luar biasanya diri-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa, karena firman-Mu yang memberi kami kekuatan, sukacita, penghiburan, dan memberi kami kepastian, bahwa hari-hari ke depan, kami akan selalu aman dalam penjagaan, dan dalam pemeliharaan Tuhan. Kami tidak takut sebab Tuhan beserta kami, dan Tuhan menjaga kami dalam setiap langkah kami. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak keluar dan menjauh dari anugerah-Mu, dari kasih karunia-Mu, dari penjagaan-Mu Tuhan. Tolong kami supaya tidak mengandalkan diri kami sendiri, tapi selalu dan selalu mengandalkan Tuhan, dan percaya dengan-Mu dengan segenap hati. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Sepanjang malam ini kembali kami akan beristirahat. Lingkupi kami dengan kasih-Mu, naungi kami dengan kuasa-Mu, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dan dalam pergumulan, persoalan, lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, ampuni kami akan dosa kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna, sesuai dengan rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini, dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji syukur saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan, dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Sahabat Suara Kasih, terima kasih sudah mendengarkan renungan Kristen hari ini. Biarlah renungan firman Tuhan ini dapat menjadi berkat dan terang bagi hidup kita. Saya mengundang saudara yang terkasih untuk menutup renungan kita hari ini dengan doa berkat. Agar apa kita doakan dan rindukan, dapat Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih atas firman-Mu yang telah memberkati hati kami, serta sukacita yang telah Engkau berikan. Kini kami mohon, curahkanlah berkat-Mu atas kami semua, bimbinglah langkah-langkah kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari,
dan berikanlah hikmat serta kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Biarlah kasih dan damai sejahtera-Mu selalu menyertai kami, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu di dunia ini. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami panjatkan syukur atas segala berkat dan kebaikan-Mu yang tidak pernah henti dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati tulus, memanjatkan doa dan permohonan kami, kiranya Engkau sumber pengharapan selalu memberikan kepada kami kesehatan, kiranya Tuhan sebagai dokter di atas segala dokter, dapat memberikan penyembuhan bagi mereka yang saat ini dalam kondisi sakit. Karena Engkaulah penyembuh yang ajaib, kiranya Engkau juga yang memberikan kekuatan kepada para dokter dan tenaga medis lainnya. Kami memohon Tuhan kiranya Engkau yang selalu memberikan kepada kami kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, di hari ini, kami memohon kiranya Engkau memberkati pekerjaan kami, dan memberikan kebijaksanaan bagi kami dalam setiap tindakan yang kami ambil. Ya Bapa, bimbinglah kami agar kami dapat menjadi teladan yang baik di tempat kerja, dapat memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami kepada orang lain, dan nantinya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih, di luar sana masih banyak orang yang sedang mencari pekerjaan. Kami mohon kiranya Engkau yang membukakan pintu bagi mereka. Ya Bapa, kiranya pekerjaan kami dapat menjadi sarana bagi kami untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan yang bijaksana, kami datang kepadamu untuk memohon kiranya Engkau memberkati perjalanan pendidikan kami. Berikanlah kepada kami ketekunan dalam belajar, pemahaman yang mendalam atas ilmu yang kami pelajari, dan kiranya Engkau melindungi dan membimbing kami dalam setiap tahap perjalanan pendidikan kami. Bimbing kami ya Tuhan, agar kami dapat menggunakan pendidikan yang kami dapat secara bijaksana, agar kami dapat memberkati orang lain dan tentunya dapat memuliakan nama-Mu melalui keberhasilan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pengajar dan para tenaga pendidik, kiranya Engkau memberikan kepada mereka kebijaksanaan, kesabaran, dan kasih kepada mereka dalam proses mengajar. Berikanlah kepada mereka pengaruh yang baik atas hidup kami. Kiranya Tuhan Engkau juga memberkati kedua orang tua kami yang membiayai pendidikan kami. Kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau memberkati kami dalam segala hal terkait rezeki dan keuangan. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber segala kekayaan, dan kami percaya bahwa Engkau memiliki kuasa atas segala sesuatu. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami kebijaksanaan dalam mengelola rezeki yang Engkau percayakan kepada kami, dan bimbinglah kami untuk menggunakan sumber daya ini dengan bijaksana. Tuhan, Engkau yang selalu membukakan pintu rezeki yang baru jika itu sesuai dengan kehendak-Mu, dan berikanlah kecukupan kepada kami dalam setiap kebutuhan hidup kami. Lindungilah kami dari kecemasan akan masa depan finansial, dan kuatkanlah iman kami dalam menghadapi setiap cobaan yang terkait dengan urusan keuangan. Kami juga memohon agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, dengan cara kami membagi dari apa yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan yang Maha Kuasa atas segala ciptaan-Mu, kami datang kepadamu dengan permohonan kami terkait cuaca. Kami memohon agar Engkau memberikan cuaca yang baik bagi kami, melindungi kami dari bencana alam, dan memberikan keselamatan dalam setiap perjalanan dan aktivitas kami di luar ruangan. Kami sadar bahwa Engkau memiliki kuasa atas langit dan bumi, dan kami memohon kiranya Engkau memberikan hujan dan sinar matahari pada waktu yang tepat,
bagi pertumbuhan tanaman dan kehidupan makhluk-Mu. Berikanlah cuaca yang kondusif bagi pekerjaan tani, dan bagi kelangsungan kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber perlindungan dan kebaikan bagi kami. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami datang kepadamu memohon perlindungan-Mu yang ajaib bagi kami. Engkau adalah benteng yang kokoh bagi umat-Mu, tempat kami mencari perlindungan di dalam kesulitan. Kami memohon agar Engkau melindungi kami dari segala bentuk bahaya yang mengintai, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Lindungilah kami dari kejahatan, penyakit, bencana alam, kecelakaan, dan segala hal yang dapat membahayakan kami secara fisik, emosional, maupun spiritual. Berikanlah keamanan bagi keluarga kami, teman-teman kami, dan komunitas kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah perlindungan yang kuat dan setia. Bimbinglah kami agar dapat hidup dalam kedamaian dan keamanan yang datang dari hadirat-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang tulus, memohon agar Engkau memberkati keluarga kami. Berikanlah kami kebijaksanaan dalam menghadapi segala tantangan dan perbedaan yang ada di antara kami. Bantu kami untuk saling mendukung, memaafkan, dan mencintai satu sama lain sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Lindungilah keluarga kami dari godaan yang dapat memecah belah hubungan, dan kuatkanlah ikatan kasih di antara kami. Berikanlah kebijaksanaan bagi orang tua, kesabaran bagi anak-anak, dan kebijaksanaan bagi semua anggota keluarga untuk saling menghormati dan memuliakan satu sama lain. Kami memohon agar keluarga kami menjadi tempat di mana kasih dan sukacita senantiasa hadir. Bimbinglah kami agar keluarga kami dapat menjadi teladan yang mencerahkan bagi lingkungan sekitar. Ya Tuhan yang Maha Mulia, kami bersyukur atas channel renungan ini, yang telah Engkau dirikan dan panggilan untuk melayani-Mu di dalamnya. Kami memohon agar Engkau memberkati setiap bagian dari pelayanan renungan ini. Berkati semua para pelayan Tuhan, agar mereka diberikan kebijaksanaan, kasih, dan keteladanan dalam melayani jemaat. Berikanlah kekuatan bagi mereka untuk membimbing dan memberkati umat-Mu. Bimbinglah kami sebagai jemaat, untuk tetap setia dalam mendukung pelayanan gereja, dan menjadi alat bagi kebaikan dan pertumbuhan dalam melayani sesama. Berikanlah keberkahan pada setiap program pelayanan, sekolah minggu, kelompok doa, misi, dan setiap inisiatif pelayanan lainnya yang dilakukan oleh gereja. Semoga segala sesuatu yang kami lakukan membawa kemuliaan bagi nama-Mu, dan memberkati orang-orang di sekitar kami. Kami bersatu dalam doa ini, memohon petunjuk dan keberkahan-Mu. Kami bersyukur kepadamu dan kami memohon doa bagi pemerintahan kami. Kiranya Tuhan memberikan pemerintahan yang adil dan bijaksana di tengah-tengah kami. Engkau adalah sumber segala kebijaksanaan, dan kami memohon agar Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, dalam mengambil keputusan yang tepat demi kebaikan bersama. Berikanlah mereka keberanian untuk berbuat adil, integritas dalam tindakan, dan kesatuan dalam melayani masyarakat. Kami memohon agar Engkau melindungi negara kami dari segala ancaman, kekerasan, dan kekacauan. Berikanlah perdamaian bagi masyarakat kami, serta kesempatan bagi setiap individu untuk hidup dalam kebebasan dan martabat yang dihormati. Kami memohon agar pemerintah kami diarahkan oleh-Mu, dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kepedulian kepada rakyat. Kami juga memohon agar Engkau memberkati dan melindungi mereka yang berada dalam posisi yang rentan. Semoga pemerintahan kami menjadi instrumen kebaikan dan kasih di dalam masyarakat.
Ucapan syukur tak henti-hentinya kami panjatkan kepadamu. Ya Bapa, kami datang kepadamu dengan hati yang tulus, memohon agar Engkau memberkati dan membimbing kami dalam menghadapi masa depan yang belum pasti. Kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang baik bagi hidup kami. Namun kami juga merasa cemas dan tidak pasti terhadap apa yang akan terjadi. Bimbinglah kami agar dapat menyerahkan segala kekhawatiran dan kecemasan kami kepadamu. Berikanlah kami ketenangan dalam hati dan kepercayaan bahwa Engkau senantiasa bersama kami di setiap langkah hidup kami. Bantu kami untuk melihat masa depan dengan penuh harapan dan iman yang kokoh kepadamu. Kami memohon agar Engkau memberikan bimbingan dan hikmat bagi keputusan-keputusan yang harus kami ambil, serta memberikan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan yang akan kami hadapi. Kami meyakini bahwa Engkau adalah sumber kekuatan dan perlindungan bagi kami di masa depan. Inilah segala doa dan permohonan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Engkau yang mengabulkan segala doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin.